Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elbiranda Buruginting, NPM 2214102333 dari kelas 4 MG. Di video ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang kartu kredit, latar belakang kartu kredit, pengertian kartu kredit, keuntungan dan kerugian kartu kredit, dan sebagainya. Kartu kredit adalah salah satu bentuk alat pembayaran non-tunai yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Dalam perkembangannya, kartu kredit mulai diperkenalkan pada tahun 1950-an ketika Diners Club yang digunakan untuk membayar makanan dan minuman di restoran. Namun, kartu kredit di pertama ini hanya diterbitkan untuk penggunaan tertentu dan tidak bisa digunakan secara luas. Pada tahun 1966, Bank of America meluncurkan kartu kredit, Bank America Card, yang akhirnya menjadi Visa. Kemudian Mastercard juga bergabung dalam pasar kartu kredit dan saat ini merupakan perusahaan kartu kredit terbesar di dunia setelah Visa. Penggunaan kartu kredit terus berkembang di seluruh dunia dan menjadi salah satu alat pembayaran yang paling populer di antara konsumen. Kartu kredit memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi dengan mudah, praktis di berbagai tempat, secara online maupun offline. Pengertian kartu kredit. Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti toko, restoran, penjualan tiket, pengangkutan, dan lain-lain. Penggunaan kartu kredit di Indonesia masih relatif baru, yaitu sekitar tahun 80-an. Keluarnya keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Desember mengubah peta pembayaran kartu kredit di Indonesia. Pelopor pengembangan kartu kredit di Indonesia dilakukan oleh Citibank dan Bank Duta. Jenis kartu kredit yang beredar adalah Mastercard, Visa Card, Visa BCA, Diners Club, Amex Card, dan kartu kredit lainnya. Sekarang kita membahas tentang macam-macam kartu kredit berdasarkan fungsinya. 1. Credit card. Kartu kredit atau credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasan atau pembayaran kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Kedua, charge card. Charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa, di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Ketiga, debit card. Debit card merupakan kartu kredit yang pembayarannya di atas penagihan nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut, maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dapat dilakukan dengan kartu kreditnya. Keempat, cash credit. Cash credit pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank ataupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya di hotel, pusat-pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran. Kelima, check guarantee. Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama di Inggris. Berdasarkan wilayah, berlakunya dilihat dari wilayah berlakunya. Kartu plastik ini dapat dibedakan antara kartu plastik yang berlaku secara domestik atau lokal dan internasional. Pertama, kartu kredit nasional. Kartu kredit nasional merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Kedua, kartu kredit internasional. Kartu kredit internasional adalah kartu yang dapat digunakan di berbagai negara, tergantung dari bank yang mengeluarkannya dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Berdasarkan afiliasinya, 1. CO Branding Card, yaitu kartu plastik yang dikeluarkan atas kerjasama antara institusi pengelolaan kartu kredit dengan satu atau beberapa bank, contoh Visa dan Mastercard. Kedua, Affinity Card, yang digunakan oleh sekelompok atau golongan tertentu, misalnya kelompok profesi, kelompok mahasiswa, dan lain-lain. Contohnya Ladies Card, IME Card, Bankers Card, dan lain-lain. Membahas keuntungan dan kerugian penggunaan kartu kredit. Pertama itu keuntungannya. 1. Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan. Pertama itu iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Kedua, bunga yang dikenakan kepada saat berbelanja. Ketiga, biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada orang setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM. Keempat, biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga.
Yang kedua, keuntungan bagi pemegang kartu. Pertama, kemudahan berbelanja dengan cara kredit. Jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. Kedua, kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat-tempat strategis sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak. Ketiga, bagi sebagian kalangan memegang kartu kredit memberikan kesan bonafiditas sehingga memberikan kebanggaan diri tersendiri. Ketiga, keuntungan bagi pedagang atau merchant. Pertama, dapat meningkatkan omset penjualan. Hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar tunai sehingga menggunakan sekehendaknya. Maka biasanya pemegang kartu boros dalam melakukan transaksi. Kedua, sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang. Keempat, keuntungan bagi pengelola adalah penerimaan pendapatan berupa komisi atau fee dari semua aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan card holder. Adapun kerugian dimaksud yaitu kerugian bagi bank atau lembaga pembiayaan. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, sulit untuk ditagih. Mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Bahkan jaminan hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit. Yang kedua itu kerugian bagi nasabah pemegang kartu. Pertama, biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja. Hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibeli juga. Yang kedua itu sebagian pedagang merchant membebankan biayanya untuk setiap melakukan transaksi. Yang ketiga itu ada limit yang diberikan terkadang juga terlalu kecil. Membahas tentang pemalsuan kartu kredit, di sini saya akan memberikan 5 contoh pemalsuan kartu kredit. Yang pertama itu hilangnya kartu kredit atau lost stolen card. Modus operandi dalam hal ini sederhana saja, di mana pihak pemegang kartu kredit berpura-pura menyatakan bahwa kartu kreditnya hilang, baik karena dicuri ataupun bukan. Kedua, kartu kredit palsu. Dalam hal ini dibuat suatu kartu kredit palsu yang sama persis dengan kartu kredit yang asli, lengkap dengan logo pihak penerbit. Kadang-kadang magnetic strip juga ikut ditiru. Dalam kasus seperti ini, biasanya terlibat suatu sindikat nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, mengubah kartu kredit. Modus operandi dari perubahan kartu kredit ini juga relatif simpel, di mana kartu kredit yang sudah habis masa berlakunya diratakan nomor dan tanggal berakhir kartu tersebut. Selanjutnya ditimpa lagi dengan nomor dan tanggal baru. Keempat, pencetakan berulang-ulang. Dalam hal ini tokonya yang nakal, di mana penjual barang atau jasa mencetak kartu kredit dari konsumennya pada lebih dari satu slip dan slip yang berlebihan itu kemudian diisi dengan transaksi fiktif. Yang kelima, kartu putih atau white plastic. Modus operandi ini juga dilakukan oleh penjual yang nakal. Penjual biasanya meniru relief nomor-nomor di permukaan kartu kredit pelanggannya. Sebelum saya menutup dari hasil presentasi saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pemalsuan kartu kredit sudah semakin menjadi-jadi. Kejahatan seperti ini sering digolongkan sebagai kejahatan kerah putih, yakni suatu kejahatan yang dilaksanakan oleh orang-orang intelek atau tidak bertanggung jawab. Maka sering juga disebut kejahatan yang berdasi. Di samping dilakukan oleh orang yang berdasi, di ciri-ciri lain kejahatan kartu kredit ini adalah mereka yang biasanya merupakan suatu sindikat kejahatan, baik yang bersifat nasional, regional, bahkan ada juga yang sindikat internasional. Saran, sebaiknya pihak bank atau pemegang kartu kredit harus segera bertindak apabila terjadi pemalsuan. Pihak bank juga harus menyelidiki apakah pemegang kartu kredit ini benar atau belum menggunakan kartu kreditnya atau telah dipalsukan. Pihak bank juga sebaiknya melakukan pengecekan apabila masa berlaku kartu kredit masing-masing pemegang telah berakhir. Dengan begitu pihak bank tidak mengalami kerugian. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.